Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Kembali lagi kita dipertemukan secara online asinkronus atau melalui video pembelajaran di YouTube mengenai penjelasan teknis ujian akhir nasional beberapa mata kuliah. Ada mungkin mata kuliah interpersonal skill, psikologi komunikasi, dan literasi digital yang semuanya sama-sama tugasnya sama gitu, walaupun topiknya beda-beda ya. Kita akan sama-sama belajar menulis karena eh, teman-teman nanti di akhir kuliah nanti akan dihadapkan pada eh, syarat kelulusan dengan apa ya harus memiliki keterampilan menulis ilmiah. Nah, sekarang kita pemanasan dikit lah, walaupun tidak apa ya serigid skripsi, kita akan mulai gitu ya menuliskan artikel ilmiah gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Mohon izin share screen. Nah, udah kelihatan kan ya, teman-teman? Nah, ini adalah format penulisan artikel ilmiah tugas akhir mata kuliah. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan judul artikel. Nah, ingat ya, karena nanti di akhir nanti teman-teman akan dihadapkan pada keterampilan setelah bikin skripsi, teman-teman juga akan dihadapkan pada keterampilan untuk menulis artikel. Jadi artikel ilmiah itu adalah sama ilmiahnya seperti skripsi, tapi mungkin skripsi itu tebal ya, teman-teman 80 halaman, mungkin 100 200 halaman. Nah, artikel ilmiah ini adalah intisarinya disingkat gitu ya. Jadi cuma 10 atau 15 atau 20 halaman gitu ya. Kita akan mulai gitu ya keterampilan yang akan kita asah dengan cara menuliskan judul artikel. Caranya tuliskan judul artikel yang ditulis secara singkat dan padat dan kalau bisa hindari ini ya teman-teman kalau di judul hindari singkatan misalkan UNPI nggak boleh UNPI gitu tulis aja Universitas Putra Indonesia BRI Bank Rakyat Indonesia karena biasanya sebelum kita masuk ke reviewer gitu ya yang menganalisis konten kita bener atau enggak nah biasanya kita diseleksi sama editor dulu editor ini dia fokus pada scope gitu ya apakah topik atau tema yang teman-teman ambil sesuai dengan jurnalnya mereka itu yang pertama terus yang kedua sesuai nggak gitu ya tulisan yang teman-teman tulisin sesuai dengan author guideline mereka atau aturan kepenulisan masing-masing jurnal karena masing-masing jurnal ini punya aturannya sendiri-sendiri nah termasuk di judul gitu nah biasanya judul yang ada singkatannya biasanya untuk beberapa jurnal apalagi yang sudah Sinta gitu ya Sinta tuh semacam akreditasi jurnal biasanya langsung di reject. Nah, di sini gitu ya, hindari singkatan kemudian maksimal 13 kata. Nah, ini masing-masing jurnal juga beda. Ada yang 10, ada yang 12, ada yang mungkin tidak diatur. Nah, kalau di mata kuliah ini coba maksimal 13. 14 boleh nggak di reject gitu ya. 15 apalagi. Kalau 10 boleh nggak? 5 boleh nggak? Boleh gitu ya. Kemudian setelah itu sebutkan nama penulis gitu ya. Berarti yang nulisnya kan teman-teman. NIM, program studi, fakultas, dan universitas. Dilengkapi dengan ini alamat email. Oke. Kemudian kita akan masuk pada format penulisan gitu ya, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini adalah pendahuluan itu adalah sebuah rangkaian dari paragraf gitu yang dirangkai yang nentuin gitu. Kalau di skripsi itu latar belakang masalah gitu ya. Di sini kita ngungkapin gitu ya. Kenapa sih penelitian ini atau tulisan ini tuh penting banget dilakuin gitu. Kenapa pada akhirnya kita bersusah payah untuk nulis. Nah, diungkapinnya di sini gitu ya. Format penulisan ini ditulis sebagai panduan tata letak penulisan artikel tugas akhir mata kuliah. Pilihlah tema terlampir. Nah, jadi teman-teman kita scroll ke bawah, ada pilihan tema untuk mata kuliah interpersonal skill. Nah, silahkan. Eh, semua tema yang diangkat sudah diajarkan di kelas dan sudah ada materinya di WhatsApp group. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih aja, entah itu peran kebahagiaan personal terhadap interpersonal skill, peran mindset terhadap interpersonal skill, konsep diri, keterampilan menyimak. Nah, masih ingat kan? Public speaking dan psikologi komunikasi itu untuk interpersonal skill. Untuk psikologi komunikasi, misal keterampilan memahami kepribadian atau personality plus dalam psikologi komunikasi. Ini yang teman-teman, jadi dalam menentukan tema skripsi juga gitu. Teman-teman panduannya dua. Kalau yang nggak kalian kuasai, yang kalian sukai, nah pilih aja lah salah satunya gitu ya. Kalau yang nggak kalian suka, yang kalian kuasain atau yang dua-duanya "Ah, aku suka dan sekaligus kuasain itu bagus banget gitu ya.
Kemudian mata kuliah literasi digital. Nah, kita cuma fokus ke 4 pilar literasi digital. Ada digital skill atau keterampilan digital, keamanan digital, kebudayaan digital, dan etika digital gitu ya. Nah, teman-teman silahkan pilih mana yang kalian kuasai. Kemudian setelah dipilih, eh Nah, penulisan baris pertama pada paragraf ditulis menjorok ke dalam satu tab. Nah, ini mah teman-teman nanti saya bakalan nge-share file Word-nya. Jadi teman-teman tinggal buka aja gitu ya, copy paste aja ininya karena sudah disetting berdasarkan aturan ini gitu ya. Ukuran kertas A4 dengan batas kiri kanan atas bawah 3 cm. Spasi antar baris single kan biasanya ada 1,5, ada 2 kalau deskripsi. Kalau di sini single ya atau tunggal. Udah aja ini udah single kok. Kemudian Times New Roman jenis hurufnya gitu. Boleh nggak Arial? Oh, nggak boleh. Boleh nggak Calibri? Nggak boleh. Ukurannya 12 ya. Kemudian panjang artikel 4.000 sampai 8.000 kata. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Eh, Misalkan nanti teman-teman blok gitu ya semua paragrafnya biasanya di sudut kiri bawah ada jumlah kata yang sudah teman-teman tuliskan nggak boleh kurang nggak boleh lebih antara yang 4 sampai 8.000. Kemudian dituliskan dengan bahasa Indonesia. Sistematika penulisannya terdiri dari pendahuluan atau latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan cukup simpel gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu nanti bakalan ada ini teman-teman pendahuluan, ada apa ya metodologi, ada hasil, ada pembahasan, lalu ada kesimpulan. Nah, kalau di sini kita simpel aja, pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan, tiga doang ya. Karena kita bakalan bikin literatur review gitu ya, nggak akan penelitian di lapangan, kita studi pustaka aja gitu ya. Kemudian bagian pendahuluan ditulis sekitar 20% kira-kira aja. Pembahasan 70% dan simpulan 10%. Penulisan subjudul tidak perlu dengan penomoran, misal satu pembahasan atau satu pendahuluan nggak boleh. Jangan ya, cukup di bold aja. Nah, teman-teman harus ikutin benar gitu karena di dunia nyata ketika kita submit jurnal, hal ini sangat diperhatikan. Kalau misalkan kita melenceng dikit udah otomatis reject gitu, walaupun mungkin isinya bagus. Nah, oke, itu sistematika penulisan. Kita akan berlanjut atau beralih pada esensi gitu ya. Pendahuluan menjelaskan mengapa gitu ya topik ini gitu ya penting untuk dipilih gitu ya. Bisa memakai 4 format. Nah, teman-teman bisa pakai deduktif, bisa pakai induktif, desain Dasalon atau Dasalon desain. Kemudian dilengkapi dengan fakta, fenomena, studi literatur atau studi sebelumnya gitu yang teman-teman temuin. Nah, apa sih makhluk apa itu gitu? Mungkin di beberapa mata kuliah terdahulu teman-teman juga sudah mendapatkan ya, terutama untuk mata kuliah mungkin metode penelitian sosial, kualitatif, kuantitatif gitu. Tapi izinkan saya untuk ngasih clue lah gitu ya, pemanasan lagi, ngingetin lagi. Nah, jadi sebetulnya simpelnya, tapi kalau kita perdalam lagi luas gitu ya. Tapi setidaknya ada 4 pilihan nih gitu yang bisa kita andalkan style atau metode untuk menuliskan pendahuluan gitu ya. Tadi balik lagi pendahuluan tuh fungsinya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada pemirsa atau penonton atau pembaca bahwa penulisan ini tuh kenapa sih penting dan menarik bagi mereka gitu. Nah, kita jawabnya di pendahuluan. Nah, ada metode yang pertama yakni deduktif. Deduktif tuh ada umum khusus. Apa itu umum, apa itu khusus. Jadi kalau deduktif itu kita ngobrolin dulu hal umum. Nah, hal umum baru ngerucut ke hal khusus ditutup dengan tujuan. Nah, di sini ada stabilo, beberapa stabilo ya. Ada stabilo kuning, artinya umum. Ini ada contohnya ya. Kemudian yang khusus warna biru, kemudian tujuannya warna abu-abu. Contoh gini deh. Teman-teman kita berbicara tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan sesuatu yang umum. Nah, kira-kira ada nggak turunan dari makhluk hidup? Ada gitu ya. Ada lagi apa? Misalkan ada binatang, ada tumbuhan, dan ada manusia. Nah, eh, binatang, tumbuhan, dan manusia ini adalah sesuatu yang khusus atau turunan dari hal yang umum tadi. Nah, contohnya kayak gitu ya. Atau kita ngobrolin soal manusia. Bisa dipandang umum nggak? Bisa kalau dia memiliki turunan. Nah, misalkan manusia itu hal yang umum, khususnya apa? Perempuan dan laki-laki gitu. Contoh lagi, misal eh apa ya? Universitas Putra Indonesia itu hal umum.
gitu ya. Karena kita memiliki turunan ada 4 fakultas di dalamnya, ada Vkom, ada ekonomi, ada sastra, ada teknik. Nah, yang fakultas-fakultas itu hal-hal yang umum, yang khusus, sorry, gitu ya. Nah, kalau kita kasih contoh pendahuluan deduktif gitu ya, contohnya ini nih. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Nah, yang umum di sini adalah perguruan tinggi secara umum gitu. Jadi kita nggak ngomongin apa-apa gitu ya, nggak ngomongin spesifik misalkan unsur, unpis, tais, enggak. Kemudian yang stabilo birunya, namun demikian penguasaan keterampilan digital mahasiswa di berbagai kampus menjadi tantangan. Kondisi ini juga dialami oleh UNPI. UNPI ini khusus turunan dari perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, misal atau yang ada di Jawa Barat, di mana sebagian besar mahasiswa belum optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses akademik. Hasil survei internal tahun 2024, ini fiktif ya, ini fiksi, menunjukkan bahwa hanya 37% mahasiswa aktif menggunakan platform pembelajaran daring secara efektif. Kemudian pendahuluan itu wajib banget diakhiri dengan tujuan gitu ya. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi literasi digital adaptif bagi mahasiswa UNPI sebagai solusi peningkatan kompetensi digital abad 21. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita kalau kita pakai tipenya deduktif, kita ngomongin dulu hal yang umum, ngomongin dulu perguruan tinggi, kemudian abis itu hal yang khusus, langsung rucut ke UNPI, abis dari situ kemudian tujuan gitu ya. Contohnya kayak gitu sih. Kemudian nah, ada kebalikannya teman-teman. Stylenya namanya induktif. Kebalikannya, kita ngomongin dulu hal yang khusus gitu ya. Kemudian ke hal yang umum. Contohnya gini. Dalam 2 tahun terakhir, mahasiswa UNPI langsung menukik ke mahasiswa UNPI, bukan mahasiswa yang ada di Indonesia. Mungkin itu jadinya kalau mahasiswa yang ada di Indonesia jadinya umum. Tapi kalau di contoh ini dalam 2 tahun terakhir, mahasiswa UNPI program studi manajemen, apalagi ya, langsung menukik, langsung spesifik gitu ya, mengalami penurunan partisipasi dalam forum akademik kampus. Dari 400 mahasiswa yang terdaftar, hanya 15% yang aktif mengikuti seminar ilmiah atau forum diskusi. Bahkan keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan juga mengalami penurunan tajam. Gejala ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pengembangan diri belum menjadi budaya kuat di UNPI. Jadi, yang khususnya itu adalah mahasiswa manajemen, kemudian yang umumnya mahasiswa UNPI. Jadi dari khusus ke umum gitu ya, dari spesifik ke gambaran besar gitu ya. Mungkin juga kita ngobrolin bisa ngomongin mahasiswa Vkom misalkan, diperbesar jadi mahasiswa Indonesia misalkan, atau mahasiswa di Jawa Barat, atau mahasiswa di dunia boleh. Kemudian ditutup sama tujuan. Karena itu, penelitian ini berusaha merumuskan model pemberdayaan mahasiswa berbasis komunitas akademik untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif. Nah, itu yang stabilo abu-abu ini adalah tujuan. Ya, jadi ingat harus ada tujuannya. Eh, Baik induktif maupun deduktif diakhiri dengan tujuan, berapapun paragraf yang teman-teman ungkapin. Ini mah contoh aja ya. Jadi misalkan teman-teman sudah bikin latar belakang masalah atau pendahuluan itu misalkan 4 paragraf, nah diakhiri dengan tujuan. Tujuan ini tuh harus ada di bagian pendahuluan. Biar apa? Biar kelihatan gitu. Ini tuh mau ngapain sih gitu. Kayak kita misalkan diajak sama temen buat jalan, emang mau kemana sih? Kan harus jelas dulu. Nah, ya, setelah itu kita akan belajar ke Jerman, bahasa Jerman. Ada Dasein sama Das Sollen. Nah, Dasein itu adalah kenyataan, kemudian Das Sollen itu adalah harapan. Kita tahu latar belakang masalah apa sih yang disebut masalah. Masalah itu adalah benturan atau gesekan antara harapan dan kenyataan. Intinya itu, itu. Nah, jadi ya kenapa gitu harus ada gesekan kenyataan dan harapan? Makanya ada masalah. Kenapa kita hadir nulisin ini gitu ya, paper ini gitu. Ya untuk bisa jadi jembatan solusi gitu, untuk bisa memecahkan masalah tersebut, intinya itu. Nah, jadi kalau kita pakai stylenya desain Dasolen, kita ngomongin dulu hal-hal yang sifatnya tuh terjadi ada di kenyataan real gitu ya. Kemudian Dasolennya setelah itu kita ngobrolin harapannya apa secara ideal. Mungkin ntar dulu ada iklan dulu. Mungkin misal apa ya? Kita jadi lupa lagi, ada dasar tadi.
Nah, kalau harapan ini ngacunya ke apa? Ke hal-hal yang ideal mungkin gitu ya, ke aturan, ke nilai, norma yang dianut sama masyarakat kita. Contoh, saya sudah tandain yang dasen ini, yang kenyataan ini sudah di stabilo warna. Kemudian yang harapan ini di stabilo warna apa ya ini teh? Hijau. Kemudian tujuannya sama kayak tadi, abu-abu. Contoh, kita ngomongin yang kenyataan dulu. Data akademik Universitas Putra Indonesia menunjukkan bahwa hanya 22% mahasiswa semester akhir yang berhasil menulis skripsi tepat waktu. Sebagian besar mahasiswa menghadapi kesulitan dalam menentukan topik, menyusun argumen, dan menggunakan referensi yang valid. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterampilan akademik mahasiswa masih rendah. Intinya itu ya. Jadi kenyataannya keterampilan akademik mahasiswa Universitas Putra Indonesia ini contoh loh ya, masih rendah. Padahal gitu, kita maju ke hal yang sifatnya ideal atau harapan. Padahal dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa seharusnya, ada kata-kata seharusnya ya, seharusnya memiliki kemampuan berpikir kritis dan menulis ilmiah secara mandiri. Nah, jadi contohnya itu gitu, antara kenyataan dan harapan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program pendampingan akademik berbasis tutor sebaya untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, diakhiri dengan tujuan. Something like that. Kemudian bisa dipahami teman-teman. Kalau enggak teman-teman masih bingung, boleh nanti japri saya ya, atau yaitu tutor sebaya tanyain ke teman-temannya yang kemarin hadir, minggu lalu hadir. Selanjutnya kita akan ke style yang terakhir, dasolen dan dasain atau harapan dulu. Kita ngomongin hal yang ideal dulu, baru ditarik ke realitas gitu, yang real terjadi di lapangannya seperti apa. Contoh, mahasiswa Universitas Putra Indonesia diharapkan, nah ada harapan, diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang aktif, kritis, dan inovatif. Dalam visi institusional Universitas Putra Indonesia mencita-citakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara sosial dan moral. Nah, harus ada kata-kata pembaliknya. Namun, gitu. Tadi kan udah ada padahal, sekarang namun dalam praktiknya, berbagai kegiatan pengabdian kemasyarakatan yang digagas oleh mahasiswa UNPI masih bersifat simbolis dan sporadis. Banyak program yang tidak berkelanjutan, serta minim pelibatan masyarakat lokal secara substansif. Contoh gitu ya. Nah, jadi kita dari yang ideal, kita tarik ke yang real atau kenyataan. Nah, maka dari itu melalui penelitian ini langsung dilanjutin ke stabilo warna abu-abu tujuan. Penelitian ini akan dikembangkan menjadi desain program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat dan kolaborasi lintas prodi. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kita sudah memilih topik apa? Kita sudah membahas soal pendahuluan, gitu ya. Kemudian teman-teman nanti dilengkapi dengan fakta, data, fenomena, gitu ya, studi literatur, dan kemudian diakhiri dengan tujuan. Nah, penulisan buku atau penulisan artikel ini. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan. Bagian pembahasan ditulis sekitar 70% dari panjang artikel keseluruhan. Jadi intinya adanya di sini, di pembahasan. Jadi tadi pendahuluan 20%, kesimpulan 10%, pembahasan ini 70%. Artikel dapat memuat tabel atau gambar gitu ya. Tabel atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, atau terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi penyajian tabel dan gambar gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi tabel itu teman-teman gitu ya, kalaupun ada harus dikasih judul. Ini tuh tabel apa sih gitu ya. Dan harus dikasih ini sumber gitu ya. Kalau teman-teman sendiri yang bikin, boleh sumber titik dua olahan data penulis, koma. Tahunnya berapa? Tahun 2025. Atau teman-teman nyadur dari internet, boleh nggak boleh dikasih judul, kemudian dikasih sumber https titik dua slash, copy aja linknya di sini boleh gitu ya. Kemudian penulisan rujukan dalam badan artikel eh, dan daftar pustaka berdasarkan pada kaidah yang dikeluarkan oleh American Psychological Association atau APA gitu ya. Karena nanti penulisan skripsi teman-teman yang dititipin sama LPPM kita pakai APA style. Kemudian di penulisan ilmiah juga banyaknya APA style. Jadi kita pakainya APA style aja. Nah, jadi teman-teman wajib banget karena ini yang membedakan plagiarisme atau enggak. Kalau kita plagiarisme, kita mengutip sedikit atau banyak tulisan orang tanpa mencantumkan nama orangnya. Nah, itu plagiarisme atau mencontek atau plagiasi, menduplikat.
Nah, itu nggak boleh, itu jadi pelanggaran akademik. Nah, tapi nggak jadi plagiarism atau jadi sah atau jadi halal kalau kita mengutip sedikit atau banyak dengan mencantumkan sumber aslinya gitu. Nah, nanti teman-teman saya akan bagikan panduan menulis apa style gitu ya, menulis mensitasi secara stylenya apa gitu ya, nanti teman-teman pelajari sendiri di situ udah lengkap banget kalau mensitasi satu orang gimana, kalau dua orang gimana, kalau banyak orang gimana, kalau dari internet gimana, kalau dari koran gimana, kalau dari buku jurnal gimana, lengkap banget. Tapi intinya kayak gini, eh ini aja ya, secara singkat aja. Kalau kita ngutip kurang dari 40 kata, 40 kata biasanya 3 baris ya. Kita masukkan 40 kata tersebut ke dalam paragraf yang awal gitu. Jadi di sini nih teman-teman. Menurut pandangan Andriani, koma, misalkan buka kurung 2012 titik 2 338, artinya dari kita kita tuh mengutip dari Andriani, jurnal atau buku Andriani yang diterbitkan tahun 2012 halaman 338. Kalau kurang dari 40 kata, teman-teman hitung aja, nanti bisa di blok, terus lihat sudut kiri bawah ininya Microsoft Word-nya. Nah, kita masukin ke dalam apa sih, ke dalam paragraf yang induk gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih, misalkan ngutipnya banyak nih, ternyata 50 kata, 3 baris lebih. Nah, kita pisahkan, pisahkan apa sih? Apabila kutipan langsung berisi dari 40 kata atau lebih, maka kutipan ini ditulis dalam blok terpisah. Maksudnya, enter lagi, bikin paragraf baru, menjorok setengah inch dari pinggir tanpa diberi tanda kutip. Nah, kayak gini, teman-teman. Terus dicetak miring, ya. Oke. Setelah itu, pembahasan setidaknya memuat topik pertama yang memuat gitu ya. Kita share ke sini. Nah, jadi di pembahasan kita ngapain aja? Nah, misal gini ya, teman-teman. Pilihlah satu dari beberapa topik tema di atas. Contoh mata kuliah literasi digital. Misalkan, oh ternyata kalian itu membahas tentang pentingnya keterampilan digital skill dalam literasi digital. Artinya keterampilan digital skill ini jadi topik pertama, sedangkan literasi digital jadi topik kedua. Nah, topik pertama ini minimal membahas pengertiannya. Berarti pengertian literasi digital, kemudian jenisnya, oh jenis-jenis literasi digital itu apa, fungsi literasi digital itu apa, dan ruang lingkup yang berkaitan. Ruang lingkup yang berkaitan apa adalah bahan-bahan yang teman-teman temuin gitu ya pada saat mencari ini yang relate gitu, yang relatable gitu, yang berhubungan gitu, boleh templokin di sini gitu ya. Kemudian kaitkan topik pertama dengan topik kedua. Nah, kaitkan topik digital skill ini dengan literasi digital. Yang tidak setidaknya memuat misalkan gini, peran atau dampak topik pertama yang dikaitkan dengan topik kedua. Misal gitu ya, oh ternyata digital skill ini tuh sangat berdampak loh terhadap literasi digital. Dampaknya apa? Jadi misalkan, oh jadi para netizen Indonesia tahu bagaimana cara mengoptimalisasi fitur-fitur yang ada di Instagram. Dengan begitu, misalkan bisa meningkatkan indeks literasi digital nasional. Nah, contohnya gitu. Atau studi kasus yang berkaitan. Contoh, oh ternyata pernah nih kita ngebahas gitu ya. Ternyata netizen Indonesia ini gitu ya tahun 2020 lalu dianggap menjadi netizen paling tidak beradab atau paling tidak sopan se-Asia Pasifik gitu ya berdasarkan Digital Civility Index atau indeks keadaban digital yang disurvei sama Meta atau Facebook. Nah, contoh kasusnya itu atau contoh kasus yang teman-teman temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir tren yang terjadi. Nah, ini sebagai rujukan aja gitu ya. Kemudian, nah daftar pustaka. Nah, kemudian nanti teman-teman bikin ya daftar pustakanya. Daftar pustakanya berdasarkan apa style yang nanti akan saya bagikan PDF-nya. Kemudian udah deh simpulan gitu. Nah, ini sedikit tips untuk bikin judul setelah nanti teman-teman pilih salah satu tema, misal apa ya? Ini nih, keterampilan memahami emosi, keterampilan memahami emosi dalam psikologi komunikasi. Nah, teman-teman kalau bingung, kalau teman-teman udah tahu, ini mah cuma tema doang, tapi judul persisnya teman-teman itu terserah gitu ya. Tapi intinya kayak gini, teman-teman tinggal ATM, amati tiru modifikasi. Dari sini teman-teman copy, kemudian datang ke Google Scholar, paste, kemudian nah itu
referensi referensi teman-teman coba ya. Saya bisa nggak di sini? Coba eh, teman-teman copy masuk ke Google Scholar, kemudian paste. Nah, nanti Google Scholar akan menampilkan gitu ya beberapa referensi apa? Referensi judul yang teman-teman bisa pilih atau bisa dimodifikasi sama teman-teman. Gitu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chatting di grup atau boleh japri, boleh enggak. Jangan lupa daftar pustakanya diurutkan berdasarkan alfabet. Jadi dari huruf yang A dulu gitu. Sekian, terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.